Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai saat detik ini, sampai pada hari ini, semoga kita semua masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, karena salah satu syarat untuk bisa menjalankan ibadah puasa yaitu nikmat sehat. Semoga kita masih tetap berpuasa di bulan Ramadan ini, dan semoga apapun yang dilakukan yang berupa rangkaian ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini, baik siang maupun malam, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar SD Islam At-Taqwa Rawamangun, Jakarta Timur, dan beserta seluruh anak-anakku sekalian, baik kelas rendah kelas 1, 2, 3 maupun kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6. Para hadirin, para jamaah sekalian, bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Jihad. Selain disebut dengan Syahrul Syam yang artinya adalah bulan untuk berpuasa, tetapi disebut juga dengan Syahrul Jihad. Syahrun yang bermakna bulan, jihad diambil dari kata al-jihadu atau jihadun. Kata jihadun ini memiliki keterkaitan dengan kata jahdun yang bermakna usaha atau mengupayakan sesuatu, dan juga memiliki keterkaitan makna pada kata juhdun, al-juhdu atau juhdun yang bermakna kesanggupan atau kekuatan. Jadi jikalau ditinjau dari segi makna kata al-jihadu, ini berarti usaha dengan segenap kekuatan yang dimiliki. Ya, jadi bisa kita simpulkan usaha atau mengupayakan sesuatu dengan kekuatan atau dengan kesanggupan yang kita miliki. Bisa kita ringkas dengan kata berjuang. Kalau saya pribadi lebih cenderung senang mengatakan berjuang, bukan berperang. Syahrul Jihad, puasa Ramadan, bulan suci Ramadan, disebut juga dengan Syahrul Jihad. Ini berkaitan juga dengan bulan di mana ketika itu perang pertama kali dilakukan atau terjadi pada bulan suci Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu disebut dengan Perang Badar. Perang pertama kali, perjuangan umat Islam pertama kali yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah.
Yang kedua, disebut dengan syahrul jihad, ternyata juga memiliki keterkaitan sejarah. Selain berjuang atau berperang melawan musuh-musuh Islam yang ketika itu menghalangi perkembangan dakwah Islam, perkembangan ajaran Islam, itu berkaitan dengan sejarah Fathul Mekah. Apa itu peristiwa Fathul Mekah? Peristiwa Fathul Mekah adalah suatu peristiwa kemenangan umat Islam ketika itu tanpa melalui proses peperangan, tanpa melalui proses perjuangan yang sangat berat dengan meneteskan darah. Fathul Mekah ini juga disebut dengan penaklukan kota Mekah. Jadi umat Islam yang ketika itu hijrah di Madinah kembali ke kota asalnya ke kota Mekah dengan tidak lagi harus berperang atau harus berjuang mengeluarkan tenaganya atau meneteskan darahnya. Para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, puasa disebut dengan syahrul jihad. Tadi secara histori, secara keterkaitan sejarah setidaknya memiliki dua sejarah yang berkaitan sehingga disebut dengan syahrul jihad. Disebut dengan syahrul jihad juga memiliki makna bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan itu mengusahakan dengan segenap kekuatan yang ada pada diri kita, kesanggupan yang ada di diri kita, jiwa raga kita untuk menahan rasa lapar dan dahaga dan menahan hawa nafsu dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak sampai di situ, jikalau al-jihad bermakna berjuang, maka memiliki makna. Yang pertama, berjuang untuk bertahan atau bersabar, yaitu berjuang atau mengupayakan sesuatu untuk bertahan. Kita sanggup untuk berpuasa di bulan Ramadan ini dengan menjalani hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk, terlebih dapat membatalkan puasa bulan Ramadan ini. Yang kedua, memiliki makna berjuang untuk tetap menjalankan kebaikan dan kebenaran. Kebaikan berupa amal-amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Misalkan ketika sebelum bulan Ramadan kita terbiasa sholat duha, atau amalan target yang kita istiqomahkan adalah sholat duha, maka dengan adanya bulan Ramadan kita ini juga dituntut untuk berjuang, ya, untuk tetap menjalankan kebaikan yang pernah kita lakukan di sebelum bulan Ramadan. Setiap umat muslim, setiap orang yang beriman, insya Allah pasti memiliki satu amalan yang selalu diusahakan untuk diupayakan, untuk diistiqomahkan. Nah, amalan ini walaupun satu jenis amalan, misalkan sholat duha, maka dengan adanya bulan Ramadan ini adalah momen, ya, waktu, ya, bulan yang kita lakukan untuk berjuang tetap menjalankan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di sebelum bulan Ramadan. Yang ketiga, makna berjuang al-jihad itu juga bermakna berjuang untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Berjuang untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau bahasa ringkasnya, kita di bulan Ramadan ini memiliki target khusus. Misalkan, saya masuk bulan Ramadan ini selain berpuasa, selain selain menahan lapar dan dahaga, saya ingin di bulan Ramadan ini khatamnya 3 kali. Itu disebut dengan berjuang untuk berusaha mendapatkan
sesuatu dari pendidikan bulan Ramadan ini. Atau ada orang lain lagi yang memiliki target khusus lagi yang berbeda. Saya sholat duhanya targetnya 4 rakaat. Setiap hari 4 rakaat. Istiqomah full. Misalkan seperti itu. Saya ingin seluruh sholat sunnah saya di bulan Ramadan ini gak ada yang bolong sedikit pun. Misalkan seperti itu. Saya ingin zikir pagi sore saya di bulan Ramadan ini gak akan pernah berhenti. Ya, tidak akan pernah ada yang bolong pagi sore. Misalkan seperti itu. Atau misalkan saya di bulan Ramadan ini sebagai syahrul jihad, sebagai bulan perjuangan. Saya ingin di bulan Ramadan ini ingin bisa hafal surat Al-Kahfi misalkan seperti itu. Tentunya bulan Ramadan selain sebagai syahrul syam, yaitu syahrul jihad, kita harus memiliki target khusus sehingga bulan Ramadan ini kita bisa berkesan dengan sangat berkesan pada diri kita karena kita memiliki target tertentu. Jadi kesimpulannya, syahrul jihad, bulan Ramadan sebagai syahrul jihad, bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan, ya, bulan berjuang. Jadi memiliki 3 makna. Yang pertama, berjuang untuk bertahan, yaitu berpuasa itu sendiri. Yang kedua, berjuang untuk tetap menjalankan kebaikan. Berjuang untuk tetap mengamalkan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di sebelum bulan Ramadan. Yang ketiga, ini melengkapi makna berjuang sebelumnya. Yang ketiga yaitu berjuang untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang kita targetkan di bulan Ramadan ini sebagai pendidikan dari Allah. Semoga bulan Ramadan ini tidak hanya sebagai bulan puasa, tidak hanya sebagai bulan syam, tidak hanya sebagai bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga berkesan bahwa bulan Ramadan ini sebagai pendidikan dari Allah dan kita jadikan sebagai syahrul jihad, bulan menempa diri lahir maupun batin, bulan berjuang di jalan Allah, yaitu menempa diri lahir maupun batin. Terima kasih atas seluruh hadirin dan para jamaah keluarga besar SD Islam At-Taqwa. Semoga sedikit kata-kata dan uraian dari tausiah ini bisa kita menjadi refleksi, bisa menjadi pemikiran bagi kita, bisa mengingatkan kita bahwa pentingnya bulan Ramadan bukan hanya sebagai syahrul syam tetapi juga sebagai syahrul jihad. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.